Teman-teman tadi masuknya agak susah ya di linknya. Ini masih agak susah ini masuk linknya. Kita tunggu ya. Shalom, selamat sore Kadek. Selamat bergabung. Ya, shalom. Selamat sore juga, Kak Stepi. Gimana kabar? Sehat ya? Kabar saya sehat-sehat, Kak Stepi. Di Bali lagi hujan. Puji Tuhan. Gimana di Gresik, Kak Stepi? Sidoarjo masih mendung-mendung saja, belum hujan. Tapi tadi Surabaya sudah hujan. Sekarang posisi saya di Sidoarjo. Oh, mendung-mendung. Oh, Sidoarjo sekitar di Gresik. Iya, jadi sudah nggak di Gresik lagi. Sekarang tinggal bersama kakak sama Iya adik sih. di sini Kalau di di sini, Sidoarjo. oh sama kakak semua adik. Di sini hujannya deras sekali, Kak Stepi, Iya. dari tadi. Oh ya, hujan ya? Ya, ada berita. Iya, hujan. Ya, disyukuri aja berkat Tuhan. Hujan Kalau berkat di ya, sini Kak hujannya Stepi. masih malu. Oh, mungkin tunggu menuju ke sana. Oh, ini petir. Masih malu-malu hujannya di sini. Iya, betul masih malu. Nanti dikirim hujannya ke sana, Kak Stefi. Shalom, Stevi. Shalom, Bro Edwin. Sulit sekali ya masuknya tadi ya? Iya, Stevi. Tapi sudah oke. Suaraku jelas kan? Siap, aman. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Bro Edwin yang sudah ada. Shalom. Salam kenal untuk Patricia, Kak Kadek, dan Kak Madi. Shalom, iya Pak Edwin. Shalom, salam kenal juga Kak Patricia. Berisik ya. Ya, sama sahabat. Shalom Kadek, Amelia. Shalom. Shalom juga. Bro Edwin tadi sudah ibadah onsite. Apa? Ibadah onsite juga kah? Nanti. Jam 6? Enggak, aku masih belum berani, Stevi. Sudah bisa sih, cuman aku belum aja. Belum daftar. Kalau aku sudah tadi, bisa bro. sih, di GKJ Warung sudah bisa. Siap. Oke, kayaknya kita bisa mulai ya. Sebelumnya mungkin bisa di-mute ya semuanya biar recordingnya bagus. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan Shalom, selamat sore bagi kita sekalian. Sungguh merupakan anugerah Tuhan jikalau kita
pada saat ini bisa bertemu kembali dalam DDS Sunday Service, sebuah ibadah online, difabel dan juga untuk umum. Mari kita akan segera mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau menyatakan bahwanya Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik itu kesukaran ataupun kedukaan, tetapi semuanya mengerjakan yang baik bagi kita yang mengasihi. Untuk doa pembukaan dan acara selanjutnya, saya persilakan kepada Bro Edwin. Oke, Kak Stevi, terima kasih. Shalom, para sahabat DDS. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah DDS Ministry pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Shalom, selamat sore Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah kami Roh Kudus. Ampunilah segala kesalahan kami, Tuhan Yesus. Bersatu hati kami, saya Tim Dipantoro dan para sahabat DDS Ministry, kami menghadap kehadiran Allah Bapa yang di surga. Kami memohon penyertaan, perlindungan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus untuk ikut campur dalam pelaksanaan ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus beserta dari awal pembukaan, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus jauhkan kami daripada hal yang tidak baik. Tuhan Yesus berikan kami jalan yang lancar, Tuhan Yesus, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Doa yang sangat jauh dari sempurna, ya Allah Bapa, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, untuk ujian yang pertama, aku akan bawakan request dari Kak Stevi ya, Glory Haleluya. Aku minta permisi, aku mau matikan kamera ya, agar audionya bisa lebih jelas lagi. Terima kasih. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Baru mulai. Recording in progress. Ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke, itu tadi lagu pertama pujian dari saya. Setelah ini masuk. Oh ya udah. Ya, selamat udah. sore Kak Ya, Pandi masuk, Wangkar, Kak Pandi. selamat bergabung. Oke, setelah pujian pertama dari saya, mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksian dari saudara kami yang terkasih,
Kak Stevi. Silakan Kak Stevi. Ya, terima kasih. Ini Bro grup, Edwin. itunya siapa? Eh, saya mengucapkan shalom kembali sekali lagi. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan kali ini saya akan mempergunakan waktu yang diberikan untuk mempersembahkan kesaksian seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Oleh karena kehendak Tuhan, Tuhan sudah memanggil mama saya pulang kembali ke surga, yaitu pada hari Jumat 22 Oktober. Beliau mengalami kambuh asam lambung pada hari Selasa siang. Kami merencanakan akan bepergian waktu itu ke luar kota ya, ke sebuah villa bersama dengan rekan-rekan gereja. Tapi persiapan sudah dikerjakan, mama sudah packing mulai hari Senin malam, kemudian kan Selasa pagi masih sempat untuk belanja di pasar untuk keperluan kami yang ada di sana. Dan setelah pulang dari pasar, mama sarapan seperti biasa, masih tidak ada masalah. Kemudian setelah beliau sarapan, kemudian beliau seperti biasa juga menyuapi saya. Di tengah-tengah beliau menyuapi saya melihat beliau seperti menahan sakit ya. Dan saya melihat keringat dingin keluar dari badan beliau. Terus saya bertanya, "Loh, Ma, kenapa? Kambuh lagi ya asam lambungnya?" Baru beliau mengatakan, "Iya, oke kalau gitu sekarang Mama istirahat dulu. Siapa tahu nanti siang baik kita bisa." Oke, beliau istirahat sampai kurang lebih jam 2 siang. Kemudian beliau mengatakan, "Tolong sampaikan ke adikmu, Mama sepertinya nggak kuat untuk pergi." Oke, setelah saya sampaikan ke saya, kemudian kakak saya juga berembuk, "Oke, begitu nggak jadi pergi nggak apa-apa, cuman di rumah Gresik jadi kumpul satu aja di Sidoarjo supaya ada yang ngerawat." Oke, akhirnya kami menuju ke Sidoarjo pada hari Selasa malam. Selama beliau sakit, seperti biasa ketika beliau sakit, memang hanya bisa tidur ya. Makan pun juga tidak bisa banyak, itu pun makan bubur sumsum ya. Kemudian minum air putih, juga ditambah minum susu. Setelah berlangsung sampai dengan hari Jumat, sebenarnya beliau sudah ada perkembangan. Jadi sebelumnya hanya istirahat di kamar, mungkin hanya ke kamar mandi. Beliau bisa keluar, bisa duduk di ruang tamu bersama saya. Bahkan sempat mengobrol, saya juga sempat bertanya, "Bagaimana, Ma, keadaannya?" "Ya, sudah lumayan. Ini Mama juga makan banyak. Mama kepingin apa? Kepingin makan apa? Makan jelly kan?" "Ya, boleh jelly." Tapi belum sempat dibelikan, kemudian Mama masuk kamar tidur lagi dan istirahat. Tidak lama setelah itu beliau ke kamar mandi ya, siang itu sekitar jam 1:30, hampir jam 2 juga. Antara itu kemudian beliau keluar dari kamar mandi, kok caranya itu seperti orang yang terkena stroke, pelo gitu ya kalau orang Jawa mengatakan, tidak jelas gitu. Terus langsung kami sadar karena pernah kejadian pada tahun lalu juga seperti itu dan kami segera membawa ke rumah sakit. Kan kondisinya berbeda kali ini. Hanya ada kakak ipar saya dan saya. Sementara adik saya yang biasa bisa cepat on the way pakai mobil, beliau sedang mengantarkan juga ada salah satu jemaat gereja yang dipanggil dan harus dimakamkan di luar kota di daerah Lawang. Sepertinya dia hanya mendengar kabar saja, dia dikasih kabar bahwasanya Mama lagi drop, kamu bisakah pulang? Dia cuma pasrah aja karena
posisi lagi di jalan juga kendaraan pribadi, tapi menggunakan bus, ya berdoa saja. Jadi yang membawa adalah kakak ipar saya bersama dengan kakak saya. Untungnya kakak saya juga bekerja di daerah dekat rumah. Sudah mau dibawa ke rumah sakit, tapi ada kendala juga. Mama berat sekali badannya, jadi yang 4 orang yang membawa ke mobil. Kemudian setelah di mobil juga sulit untuk duduk, tidur posisinya, tapi pintu tidak ditutup, jadi akhirnya harus didudukkan terlebih dahulu. Sebelum beliau berangkat menuju ke rumah sakit, saya sempat melihat beliau ngedropnya cepat sekali ya. Saya melihat tatapan daripada mata mama saya itu, saya ingat seperti tatapan daripada almarhum kakak saya, jadi hampir sama seperti itu. Kemudian dibawa ke rumah sakit seperti biasa, tapi kita ambil alternatif rumah sakit yang terdekat. Dan di situ saya mulai cemas ya, saya mulai sedih, berdoa. Bahkan saya sempat menelpon juga gembala dari Pondok Berkat yang untuk berdoa bersama-sama saya, untuk menguatkan saya. Jujur waktu itu saya memohon sama Tuhan, tolong perpanjang umur mama saya. Saya masih butuh mama. Saya belum siap kehilangan mama. Di situ saya menangis sama Tuhan. Saya mencoba menawar umur. Karena saya tahu tatapan itu adalah tatapan perusahaan, sama seperti yang dilakukan oleh kakak saya. Tapi di saat saya mulai meraung-raung di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, saya coba berdiam diri, coba mengerti apa jawaban daripada Tuhan, dan ternyata Tuhan mengatakan di dalam hati saya, kehendakmu bukan kehendakku, yang harus terlaksana adalah kehendakku. Di situ saya sebagai seorang pelayan Tuhan hanya bisa mengatakan, ya Tuhan. Tuhan sudah menempa saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika ada kehendak Tuhan, ada sesuatu yang dari Tuhan, saya hanya bisa mengatakan iya Tuhan. Saya tidak bisa menolak. Memang benar, ternyata saat mama di dalam perjalanan, mama muntah ya di situ. Jadi sepertinya itu adalah mengambil nafas yang terakhir, dia menghela nafas yang terakhir, kemudian muntah. Dan disitulah mama saya panggil Tuhan. Sampai di rumah sakit, kakak saya masih belum terima. Dia menurut dokter, coba periksa. Ya sambil marah-marah gitu ya. Dan untungnya ya hanya bisa memaklumi lah. Kemudian direkam jantung juga memang sudah tidak ada denyut ya. Kemudian ditunggu sekitar 2 jam sampai akhirnya adik pulang. Saya belum diberitahu waktu itu. Saya di rumah bersama dengan tetangga-tetangga saya. Tapi saya tahu ada sesuatu yang beda dari tatapan tetangga-tetangga saya. Saya coba mengatakan, Pak, ada sesuatu ya. Dikatakan saya sudah pernah mengalami hal seperti itu. Mereka cuma malu ya, mungkin juga menjaga perasaan saya. Nah, disitulah kemudian ketika saya telepon, saya bersuara dari papa saya. Saya tahu bahwasanya mama saya sudah di situ. Saya merasa sedih. Tuhan, kok sejak ini mama meninggalkan kami. Kami belum siap Tuhan. Tapi karena kehendak-Mu yang harus terlaksana, karena Tuhan sudah buat janji dengan mama saya. Detik itu, jam itu, mama saya harus kembali. Dan setelah semua acara selesai, pada malam pertama ketika saya tidur, saya mengingat kebaikan mama ya, seperti sebuah video yang ditunjukkan, dan saya juga dikoreksi
selama saya dirawat oleh mama, seringkali juga saya ada rewel-rewelnya. Di situ saya mencoba belajar. Saat ini ketika saya dirawat, saya mempunyai hati yang lapang, tidak banyak rewel, dan juga diteladankan oleh mama. Tapi saya bersyukur bahwasanya Tuhan memanggil mama dalam keadaan mama sudah menyelesaikan segala jerih lelahnya. Pelayanannya yang terakhir pada saat beliau berulang tahun tanggal 7 Oktober, dia menyampaikan renungan firman di Komsel. Kemudian ada satu pelayanan lagi yang belum selesai hari Minggu sebelum mama sakit, 2 hari sebelum mama sakit. Dia ingin membuat sebuah video untuk choir ya, tapi suaranya banyak sekali noise-nya, sampai beberapa kali mama mencoba juga gagal. Sampai akhirnya beliau memutuskan, ya mama, kuatkan beliau, nggak apa-apa mak, dan Tuhan pun pasti tahu apa itulah teladan-teladan yang diberikan oleh mama saya. Saya ingat juga mama saya merupakan seorang yang membuat kami sekeluarga dekat kepada Tuhan. Beliau saat kami kecil, bahkan saat kami ada di kandungan, beliau juga dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, sampai akhirnya kami juga giat di dalam ibadah dan pelayanan. Pesan-pesan yang teladan-teladan yang luar biasa dari beliau itu yang kami kenang untuk tetap melangkah maju. Mungkin perasaan sedih tidak terlalu ya, tapi perasaan yang terberat rindu. Sampai satu hari saya karena rindunya, saya sudah capek, saya tidur. Kemudian saya mendapatkan sebuah mimpi. Di situ ada, saya mimpi seperti tertidur, dalam kondisi tertidur. Tiba-tiba ada satu tangan yang mengusap kepala saya. Tangan ini seperti tangan mama. Lalu saya mengatakan, apakah benar ini? Iya, tapi kamu jangan melek, kamu tidur saja. Benar ini mama ya? Coba pegang tanganku. Dan tangan saya tahu itu adalah pegangan daripada mama saya. Mungkin saya tidak melihatnya dalam mimpi tersebut, saya hanya mendengar suaranya. Tapi Tuhan tahu kerinduan saya kepada mama saya. Dan memberikan mimpi itu untuk menguatkan saya. Supaya tetap lanjut dalam aktivitas, di dalam melayani Tuhan. Juga saya diberi kesempatan untuk bisa beradaptasi. Memang saya tidak terlalu dekat dengan papa saya, tapi sekarang saya beradaptasi, mencoba untuk dekat dengan papa, saling menguatkan, juga dengan saudara-saudara. Itulah satu teladan yang diberikan oleh seorang ibu, yang merupakan tiang rohani di dalam kehidupan keluarga. Beliau adalah seorang istri yang cakap, beliau sudah menyelesaikan pertandingan dengan sangat baik. Harus berjuang mengikuti teladan beliau. Nah, semoga kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kita. Itu sebabnya saya juga menyarankan selama orang tua kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan kita, kita harus menyayangi mereka dan membuat mereka bangga terhadap kita, apa yang kita lakukan. Demikian yang menjadi kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Stevi buat kesaksiannya. Kami semua sahabat DDS Ministry berdoa agar kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Kak Stevi. Amin. Oke, untuk lagu yang kedua, berjudul Mengenalmu, saya sekali lagi saya minta izin untuk mematikan video agar audionya lebih jelas ya. Terima kasih.
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dari segala yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Orang cacat. Oke, itu tadi pujian yang kedua dari aku. Untuk selanjutnya saya menyerahkan untuk pembawa firman yaitu Kak Margi Amelia. Terima kasih. Baik, shalom, selamat sore. Shalom, shalom, selamat sore. Saya senang sekali bisa dikasih kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Kak Stevi sudah meminta saya untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kita GDS Ministry pada kesempatan kali ini. Baik, saya izin share screen ya. Ya, silakan Amel. Saya share screen-nya nggak lama-lama kok. Cuma mau lihat kok. Mau ngeliatin foto.
Kalau teman-teman lihat di sini foto ini dan yang sekarang beda nggak? Agak beda sedikit. Sekarang lebih gede. Sekarang lebih. Sekarang lebih cantik tapi lebih tahu banyak dosa. Iya. Itulah saya waktu dulu. Dulu saya pikir, wah ini saya sakit seperti ini, mau jadi apa hidup saya? Saya tidak ada gunanya. Saya terlahir ya sebagai penyandang disabilitas. Saya sakit parah, tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis, menahan sakit. Badan saya seluruhnya kaku. Susah untuk digerakkan, susah menelan makanan, minum pun sangat sulit. Kalau dipikir, saya merasa bahwa saya sangat menyusahkan orang tua dan orang-orang di sekitar saya. Sakit berkepanjangan ada beberapa tahun. Saya sakit kejang-kejang, kaku badan saya. Mau duduk salah, mau tidur pun salah. Dan kalau mungkin saya hidupnya saya mulai berandai-andai ya. Andaikan saya tidak terlahir seperti ini, mungkin saya sudah menjadi seorang kalau di gereja kami ada sekolah misionari, mungkin saya sudah sekolah misionari. Tapi bisa jadi sebaliknya. Saya tahu keadaan saya seperti apa. Saya tahu pikiran saya seperti apa. Jadi kalau misalnya saya tidak jadi misionari, mungkin saya ada di, saya bisa dibilang nakal gitu ya. Udah di jalan-jalan mungkin, udah di klub-klub mungkin. Tapi saya bersyukur saya terlahir seperti ini, karena dengan begitu itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Lalu setiap hari saya bilang ke mama saya, Mama, saya sudah tidak sanggup, saya mau mati. Pokoknya kejang-kejang itu menyiksa saya sebenarnya. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau saya tidak mati, untuk apa saya hidup? Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan saya berjanji saya akan melayani Tuhan. Dan saya rasa Tuhan mendengar doa saya. Tuhan mendengar doa saya dan tentunya doa kedua orang tua saya dan saudara-saudara di dalam Tuhan untuk saya. Walaupun saya masih tidak berjalan, tetapi rasa sakit karena kaku sudah berkurang. Bahkan mungkin sudah tidak ada. Sesudah itu, saya mulai bertanya-tanya sudah sembuh.
Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya mau melayani? Saya tidak bisa jalan, bicara pun agak susah. Sekolah pun tidak pernah formal. Saya cuman SD pun cuman ikut-ikutan. Apa yang saya dapat berbuat? Kemudian saya teringat cerita tentang Yosua. Walaupun pada waktu itu saya lupa ayatnya di mana, tapi sekarang saya sudah ingat. Ulangan 31 ayat 8. Mungkin ada yang boleh bacakan? Ada yang boleh bacakan? Ya, Amel. Ulangan 31 ayat 8 ya. Ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Nah, itu ya. Saya tahu ini adalah janji yang terindah buat Yosua dan juga buat saya dan buat kita semua. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Dan pasti Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Saya percaya itu. Lalu, apa yang saya lakukan? Saya mulai mengembangkan kemampuan saya semampu saya, dan saya percaya Tuhan akan sempurnakan. Saya mulai rajin setia baca Alkitab. Lebih baik saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris, walaupun sedikit-sedikit, tapi saya bisa bahasa Inggris. Saya belajar menulis puisi, seperti kata Om Ronald tadi, dan cerita-cerita pendek, walaupun tidak sempurna. Tetapi saya terus mencoba melakukannya. Saya mulai melakukan pelayanan semampu saya di gereja. Di gereja saya ikut tim doa. Di gereja saya ikut orang-orang muda melayani di gereja dan lain sebagainya. Pada saat itu saya semakin semangat melayani. Saya mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan saya yang tidak sempurna ini. Lalu pada tahun 2012 saya dipanggil bergabung untuk Bethesda Penca Ministry waktu itu. Waktu itu dengan Om Ronald yang ada di sini, dan sekarang sudah menjadi sebuah gereja, sudah menjadi sebuah jemaat, dan saya juga salah satu bisa dibilang pekerja di gereja. Jadi semangat saya ada di Bethesda Penca ini karena melihat waktu itu saya melihat Bang Charles
Bang Charles Simanjuntak berkhotbah di BTS Penca. Jadi saya bilang, wow, hebat sekali kakak itu. Saya juga mau seperti itu. Saya bilang begitu. Saya juga. Dan dengan tidak disangka-sangka, waktu itu kami mau pelayanan ke Depok waktu itu. Itu pertama kali saya diminta sama Bang Charles untuk ambil khotbah ya nanti ya. Waktu itu ada teman kami juga, Kak Samuel, yang seharusnya berkhotbah. Dia tidak jadi berkhotbah karena ada halangan. Jadi saya diminta gantikan. Dan saya bilang, oke, Kak, saya mau. Dan saya berdoa. Saya bilang, saya berdoa sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa, Tuhan yang bisa. Tuhan tolong mampukan saya. Saya bilang begitu. Saya tidak bisa, Tuhan yang bisa. Tuhan yang akan mampukan saya. Dan saya mencoba membawakan khotbah itu. Dan ini sebentar. Khotbah pertama saya, waktu itu mama saya sempat, saya kan baru kali itu mau berkhotbah, jadi saya seperti, aduh bisa nggak ya saya nyusun renungannya. Tapi setelah itu saya menyusun khotbah dan inilah khotbah pertama saya. Ini fotonya. Saya berkhotbah dan ternyata Tuhan memampukan saya. Dan sampai saat ini kalau diminta membawakan firman Tuhan, saya akan menjawab iya. Saya selalu mencoba untuk membawakan firman Tuhan dengan baik. Jadi pesan saya di sini adalah kita penyandang disabilitas, mungkin kita merasa kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan apa-apa, tetapi berdoalah, Tuhan, mungkin saya tidak mampu. Tapi Tuhan, tolong mampukan saya. Tolong saya untuk bisa melayani Tuhan. Tetap maju, GDS Ministry, tetap semangat. Tuhan beserta kita. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Mungkin langsung bisa ditutup dalam doa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi alat-alat-Mu dimanapun kami berada sekarang Tuhan. Kami pada penyandang disabilitas Tuhan, pada difabel Tuhan yang rindu melayani Tuhan.
Biarlah Engkau mampukan kami, Tuhan. Dan layakan kami, Tuhan. Kami orang berdosa, Tuhan. Yang tidak mampu, Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dan mampukan kami untuk selalu melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan sebuah khotbah dan sebuah pesan bagi kita, para penyandang disabilitas, supaya kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kita tidak usah takut. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan yang menyertai kita. Sehingga ketika Tuhan yang menyertai kita, kita hanya mengikut saja di belakang Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itulah yang harus ditonjolkan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Amel yang bersedia untuk melayani, membagikan renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus makin menyertai Amel ya, memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa untuk tetap bisa melayani Tuhan. Maju terus bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan mendengarkan beberapa permohonan. Tampaknya permohonan doanya belum ada. Pengumuman aja bahwasanya minggu depan tanggal 7 November adalah sharing, praying and caring. Jadi kesempatan kita bisa saling sharingkan kebaikan Tuhan. Mungkin bisa ada yang sharingkan pujian, silakan. Kita juga akan berdiskusi singkat, kita akan didiskusikan sejenak. Sementara tanggal 14 November ini juga adalah pengumuman. Kita akan bergabung bersama dengan sahabat Pondok Berkat. Ada sebuah acara KKR disabilitas tanggal 14 November ya. Jadi DS Ministry bergabung dengan sahabat Pondok Berkat. Sebenarnya KKR-nya dimulai tanggal 11 ya, hari Kamis. Kemudian tanggal 14 November, tanggal 18 November, tanggal 21 November, kemudian tanggal 25 November, dan 28 November. Sementara tanggal 2 sampai 4 Desember berturut-turut juga ada KKR disabilitas. Kiranya kita boleh selalu membaca dalam doa kita sisipkan doa untuk KKR disabilitas bersama dengan sahabat Pondok Berkat. Kiranya Tuhan Yesus yang dimuliakan dan makin banyak teman-teman kita, khususnya penyandang disabilitas yang belum percaya kepada Tuhan, boleh dijamah dan boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itulah kiranya yang menjadi tujuan kita, karena amanat agung untuk Yesus juga mengatakan demikian. Kita tetap dukung dalam doa. Mungkin ada saudara-saudara yang ingin didoakan, silakan mungkin bisa mengetik di chat atau langsung membuka mic-nya, silakan. Karena pengumuman dipersilakan. Tevi, Ya, minggu depan saksian dari Kak Ida. Ya, Pak Ronald, silakan. disisipkan dalam doa juga para tamu yang rencana datang itu ada kaum LGBT yang pernah juga kita undang diskusi, kaum LGBT, kemudian mereka yang pernah terkena dengan kecanduan obat, dan ada beberapa anak-anak yang terkena kanker. Doakan supaya itu tidak ada halangan apapun. Mereka harus dengar pekabaran tentang Yesus. Jadi doakan, dijauhkan semua perbedaan-perbedaan, apalagi dari teman-teman kita dari Muslim yang akan hadir.
Biarlah dijauhkan segala perbedaan-perbedaan, kita bisa fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ronald untuk tambahannya. Kita akan membawa silakan, apakah ada yang ingin didoakan? Baik, kalau belum ada, kita akan segera mulai doa syafaat kita. Saya akan minta Bro Edwin berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan juga untuk gereja-gereja Tuhan, di para misionaris di seluruh Indonesia, juga di seluruh dunia, dan juga keamanan dan ketertiban di Indonesia, terutama untuk kita bisa nyaman beribadah, tetapi juga didoakan supaya kita berkuat di dalam Tuhan dalam keadaan apapun, baik itu dalam ibadah online maupun ibadah onsite yang sudah banyak berlangsung ya. Bisa dibawakan dalam doa. Sementara nanti saya akan mendoakan khusus untuk KKR dan doa berkat. Dipersilakan Bro Edwin. Baik, mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Shalom, selamat sore Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah kami Roh Kudus. Ampunilah pelanggaran kami pada hari ini. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami menyatukan hati memohon berkat dari Tuhan Yesus, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang terkasih ini, bangsa Indonesia, Tuhan Yesus, yang saat ini sama seperti dengan negara lain mengalami pandemi COVID, Tuhan Yesus, yang menghantam dari sisi ekonomi, kesehatan, dan yang lain, Tuhan Yesus. Dan saat ini pemerintah kami juga sedang melakukan proses untuk supaya para warga Indonesia bisa melakukan vaksin 2 kali secara 100%, Tuhan Yesus. Saya memohon Tuhan Yesus berkenan memberikan Roh Kudus, membuka hati pikiran para warga yang masih belum terbuka hatinya, yang ingin menentang atau bahkan malah ingin mengacaukan jalannya distribusi vaksin ini. Tuhan Yesus, gagalkanlah rencana dan tindakan mereka. Kami juga membawa bangsa Indonesia, Tuhan Yesus, dalam tangan Tuhan Yesus. Berikan kami kasih karunia Tuhan, penyertaan, perlindungan agar kami, Tuhan Yesus, berikan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersosialisasi kami sebagai warga negara Indonesia. Kami yang minoritas ini, Tuhan Yesus, jaga satu persatu dengan malaikat surga. Tolong gagalkanlah setiap rencana tindakan iblis, gagalkanlah setiap rencana dan tindakan manusia, maupun orang-orang radikal, Tuhan Yesus, yang memiliki paham radikal, yang ingin memberikan kami kejahatan, Tuhan Yesus, yang tidak baik. Gagalkanlah, Tuhan Yesus, rencana dan tindakan mereka. Secara khusus saya juga berdoa untuk Bapak kami, Presiden Jokowi yang berada di Italia, Tuhan Yesus, untuk konferensi G20, beserta rombongan, Tuhan Yesus, tolong hantarkan pulang ke rumah, ke tanah Indonesia dengan selamat, Tuhan Yesus. Berkati pesawat yang ditumpangi, Tuhan Yesus, agar selamat. Jauhkanlah dari permasalahan mesin, Tuhan Yesus. Berkati pilot yang mengendarai, Tuhan Yesus. Berkati, Tuhan Yesus, berikan hikmat agar mengantarkan Bapak Presiden beserta para menteri dan rombongan dengan selamat sampai ke Jakarta, Tuhan Yesus. Secara khusus kami juga tak lupa untuk kehidupan kami, gereja kami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus perluas daerah Pakabalan, terus teristimewa untuk misionaris kami, Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus, berikan satu malaikat surga. Gagalkanlah setiap rencana dan tindakan iblis, roh jahat yang ingin mengacaukan pelayanan misionaris kami, Tuhan Yesus. Manusia-manusia yang ingin memberikan kecelakaan pada misionaris kami, gagalkanlah, Tuhan Yesus. Tutup bungkus misionaris pilihan Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar pelayanannya, Tuhan Yesus, berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan Yesus sendiri semakin dimuliakan di bumi Indonesia ini, dan juga di dunia, Tuhan Yesus. Bapa, saya menyerahkan doa yang amat sangat jauh dari sempurna ini, Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dan doa saya ini akan diteruskan oleh saudara kami yang terkasih, Stevi.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan membawa doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan, teristimewa untuk KKR Disabilitas yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 November, 14 November, 18 November, 21 November, 25 November, 28 November, kemudian tanggal 2 Desember sampai dengan 4 Desember. Tuhan, dalam tangan-Mu kami menyerahkan KKR ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesatuan hati kepada seluruh panitia, kemudian juga alat-alat yang akan digunakan, koneksi internet yang ada, Tuhan akan menyertai. Kami juga mendoakan seluruh partisipan, baik yang melayani Engkau, baik yang sebagai tamu, teman-teman dari LGBT, teman-teman dari komunitas yang ketergantungan obat, kemudian teman-teman kami yang dari Muslim juga akan mengikuti Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke tangan-Mu. Anugerahkanlah keselamatan-Mu bagi mereka. Juga yang penyandang kanker Tuhan, Engkau juga menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka melalui KKR ini. Supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Engkau juga akan menghadirkan para disabilitas yang belum mengenal Engkau, Tuhan Yesus, tolong supaya mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi orang dan mereka boleh mengerti tujuan dan arti kehidupan ini, yaitu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan yang menyertai. Kami percaya KKR Disabilitas ini menjadi sarana untuk menjadi berkat ya. Dan banyak jiwa yang boleh dijangkau melalui KKR Disabilitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang terpapar dengan COVID-19, turun, tapi masih ada saudara-saudara kami, mungkin juga orang yang belum kami kenal, mereka yang terdampak pandemi. Tuhan tolong supaya mereka dilawat oleh Engkau. Mereka yang belum mengenal Engkau melalui kejadian ini boleh mengenal Engkau. Pakai setiap kami untuk menjadi kekuatan, memberikan motivasi yang kepada mereka Tuhan yang kami kenal ataupun yang belum kami kenal, kunjungan-kunjungan di rumah sakit juga. Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit penyakit apapun itu. Tuhan Yesus, Engkau siap menolong mereka Tuhan, Engkau siap memulihkan mereka. Di dalam nama Yesus, sama mereka yang sakit dan memulihkan mereka yang sakit. Untuk mereka boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Tuhan. Mungkin masih jauh dari sempurna, tetapi Engkau akan menyempurnakan setiap doa. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan menerima curahan berkat dari surga. Berkat yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Berkat dari Allah Bapa dengan kasih-Nya yang kekal. Berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita sampai kepada kedatangannya kembali, sampai selama-lamanya di surga yang mulia. Kami terima berkat-Mu ini dan diberkatilah kami semua dengan berkat ilahi yang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu kami terima. Berkat-Mu akan kami salurkan. Puji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman kehadirannya untuk yang sudah melayani di sini. Bro Edwin, kemudian Amel, saya mengucapkan banyak terima kasih. Seizin Tuhan kita akan berjumpa minggu depan kalau bisa bergabung ya. Terima kasih banyak. Saya akan mengakhiri recording.
Oke. Mohon maaf ya. Thank you Stevi, thank you Kak Amel, Om Ronald, makasih Kak Ida, makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.